Ada dua informasi penting untuk KPM PKH dan BPNT sebelum pencairan PKH tahap yang keempat dan BPNT tahap yang ke-8 atau alokasi bulan Agustus. Nah, kira-kira ada informasi apa ya? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para KPM PKH maupun BPNT dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya serta dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum pada berita intinya, di sini saya tiada henti untuk mengingatkan para KPM semuanya ya, baik KPM PKH maupun BPNT. Nah, jadi di tahun 2022 ini kalian tidak perlu berharap ya teman-teman pada bantuan sosial di tahun 2022 ini. Nah, sebab bantuan sosial saat ini sifatnya ketat serta dinamis, jadi tidak ada jaminan akan cair selamanya. Bahkan jika cair di tahap yang sebelumnya, tidak menjamin akan cair di tahap yang selanjutnya. Nah, jadi jika di tahap kemarin sudah cair, belum tentu di tahap yang selanjutnya akan cair kembali. Siapapun KPM, mau KPM lama maupun KPM baru, atau yang sudah cair dan tidak cair, semua memiliki peluang yang sama ya teman-teman untuk cair di tahap selanjutnya. Nah, karena data selalu diupdate setiap bulannya di sistem 6NG. Nah, jadi setiap bulan itu ada pemutakhiran data ya teman-teman, atau verifikasi data kemiskinan di aplikasi Six Mobile dari Kemensos. Nah, seperti yang sudah dilakukan saat ini, ada survei ke rumah kalian masing-masing ya, untuk para KPM PKH maupun BPNT. Nah, ini supaya nanti ke depannya bisa tepat sasaran. Nah, jadi sekali lagi mohon untuk bersabar dan memiliki sifat legowo ya teman-teman, karena bantuan sosial di tahun 2022 ini sifatnya sementara dan dinamis, jadi tidak selamanya bisa cair. Nah, untuk menentukan cair ke depannya, pastikan kalian memiliki data sebagai berikut. Nah, yang pertama, data KPM harus padan dengan Dukcapil yang dikelola oleh Pusdatin, baik dari nama, nomor NIK, alamat, serta data anggota rumah tangganya. Kemudian yang kedua, data KPM padan di DTKS dan data di Dapodik atau di Simpatika yang dikelola oleh masing-masing kementerian. Nah, seperti untuk aplikasi Dapodik, itu dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Sementara untuk aplikasi EMIS, itu dikelola oleh Kementerian Agama ya. Nah, kemudian yang ketiga, data KPM harus padan dan memiliki rekening aktif, serta tidak mengalami gagal onspan di bank. Kemudian yang keempat, data KPM yang namanya di SK-kan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi selama KPM tidak masuk namanya ke dalam SK penetapan, walaupun data tidak bermasalah, maka pencairan tidak akan dilakukan. Nah, jadi perlu diketahui ya teman-teman, sebelum pencairan itu, nama kalian harus masuk ke dalam SK terlebih dahulu. Nah, yaitu SK penetapan ya teman-teman, atau SK pencairan. Nah, jadi itu 4 syarat pokok yang bisa menjamin bantuannya akan cair ya. Nah, jadi intinya tidak semua PKH cair ada BPNT-nya dan tidak semua BPNT cair ada PKH-nya. Jadi semuanya sekarang ketat ya teman-teman dan dinamis. Tidak ada jaminan bantuannya akan selamanya cair. Nah, jadi harus siap dan sabar ya teman-teman jika nantinya bisa cair tetapi bisa juga tidak cair ke depannya. Dan karena semua itu yang menentukannya adalah dari Kemensos ya teman-teman, sesuai dengan data yang ada di lapangan. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja pada berita pentingnya ya, atau berita intinya. Jadi sesuai hasil rapat pada tanggal 21 September 2022 kemarin, Kemensos telah memaparkan misi dan tujuan serta penambahan anggaran bansos pada tahun 2023 mendatang. Dan intinya, pada tahun 2023 mendatang akan ada penambahan anggaran bansos ya. Nah, yang pertama adalah bansos program atensi. Nah, bantuan atensi ini adalah bantuan untuk anak yatim yang sebesar Rp200.000 per bulan. Jadi nanti anak yatim ini akan mendapatkan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan ya teman-teman.
Nah, kemudian yang kedua adalah ada lagi bantuan sosial permakanan. Nah, bantuan ini adalah bantuan asupan makanan kepada para lansia tunggal serta disabilitas tunggal. Nah, besaran ini adalah sebesar Rp21.000 per hari selama 1 tahun. Jadi ingat ya teman-teman, Rp21.000 ini diberikan berupa makanan. Nah, kemudian yang ketiga ada lagi bantuan pemberdayaan sosial. Nah, bantuan pemberdayaan sosial ini adalah bantuan pelatihan serta bimbingan kepada para KPM yang berusia produktif, yaitu usia 40 tahun ke bawah. Nah, jadi KPM yang usia 40 tahun ke bawah ini akan mendapatkan bantuan pemberdayaan sosial ya. Jadi supaya tidak bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah yang sifatnya hanya sementara. Nah, bantuan ini diberikan supaya bisa mandiri serta sejahtera ya teman-teman melalui kewirausahaan atau usaha yang akan dijalani oleh KPM tersebut. Nah, jadi nantinya akan mendapatkan bimbingan terlebih dahulu ya, serta mendapatkan modal usaha tentunya. Nah, jadi itu adalah informasi pentingnya ya teman-teman, bahwa akan ada 3 bantuan baru di tahun 2023 mendatang. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.